Sobat Bi dan Sobat BKKBN dimanapun kamu berada, di bulan yang spesial ini diperingati sebagai Hari Keluarga Nasional, yaitu tanggal 29 Juni 2022. Nah, BKKBN ini udah nyiapin berbagai macam acara, salah satunya adalah pelayanan KB serentak sejuta akseptor. Nah, bagaimana acaranya dan pelayanannya seperti apa? Di podcast Waktu Indonesia Berencana, Nina bersama Dr. Desi Lokitasari, selaku Koordinator Bina Pelayanan KB di Vaskes, Direktorat Bina Akses Pelayanan KB di BKKBN akan mengupas tuntas bagaimana cara mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Halo Dr. Desi, apa kabar dok? Halo, selamat siang Mbak Nina. Selamat siang dok, selamat Selamat siang. siang Sobat B dan Sobat BKKBN. Sobat ya Allah. Selamat siang Sobat B Dan Sobat dan BKKBN. Sobat BKKBN. Oke, aku lebih enak panggil dokter kah atau bu nih? Dokter juga boleh lah. Dokter boleh ya, dok. Oke, Dokter Desi kemarin setahu aku nih tanggal 15 Juni ini sudah berlangsung itu kegiatan pelayanan KB serentak sejuta akseptor. Itu bagaimana dok kemarin pelayanannya? Ya, gini Mbak Nina, jadi Mm-mm. alhamdulillah kemarin tanggal 15 Juni Mm-mm. itu sudah dilakukan launching untuk pelayanan KB serentak sejuta akseptor oleh Bapak Kepala BKKBN berketepatan di Provinsi Jawa Timur, dan ini juga diikuti oleh seluruh provinsi dan Mm-mm. seluruh kabupaten kota yang ada untuk mengikuti secara daring launching dari pelayanan KB serentak sejuta akseptor ini. Wah, rame banget ya Bu ya. Nah, itu gimana Bu sambutan dari masyarakatnya dalam pelayanan KB serentak sejuta akseptor ini? Ya, jadi berdasarkan laporan pada saat launching kemarin itu memang beberapa provinsi melaporkan bahwasanya masyarakat sangat antusias Mm-mm. untuk mengikuti pelayanan KB serentak ini. Hal ini dibuktikan dari adanya kesadaran masyarakat Mm-mm. sendiri untuk langsung datang ke fasilitas pelayanan Mm-mm. kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kontrasepsi di Vaskes tersebut. Wah, animonya sangat besar sekali ya Bu ya. Nah, itu proses pelayanannya tuh seperti apa sih Bu? Kayak gimana? Jadi memang, kita akan memberikan Mhm. target secara nasional itu memang sejumlah 1 juta, Mhm. minimal 1 juta akseptor terlayani, dan itu target itu kita bagi-bagi ke Mhm. provinsi. Jadi Oke. masing-masing provinsi itu mempunyai target sesuai dengan proporsinya. Oke. Mereka juga akan meneruskannya ke kabupaten Mhm. kota untuk memberikan target-target kepada kabupaten kota yang ada di Mhm. wilayahnya. Nah, itu targetnya itu, dilihat dari, porsi target itu dilihat dari apanya, Bu? Jadi, kami menetapkan target Mhm. itu berdasarkan jumlah PUS yang ada di Mhm. wilayah Mhm. tersebut, jumlah pasangan usia subur, dan juga rata-rata pelayanan yang biasanya, setiap bulannya ada di, kabupaten kota, masing-masing. Oh, oke. Nanti Bu, sistem laporannya ini akan seperti apa sih? Ya, jadi memang, pelayanan ini dilakukan 1 hari, Mhm. yaitu pada tanggal 15 Juni, tetapi kami untuk pelaporannya ini, kami memberi waktu sampai dengan tanggal 17 Juni di pukul, 15 WIB, 15. heeh, waktu Oke. Indonesia Barat. Jadi memang, karena kami berpikiran bahwasanya mungkin ada beberapa kendala dalam hal penginputan Mhm. laporan ataupun mungkin, kendala jaringan mungkin, Mhm. jadi Mhm. kami memberi waktu sampai dengan tanggal 17 Juni untuk pelaporannya. Mhm. Tadi kan animonya udah besar sekali ya, Bu, ya, dari masyarakat. Nah, sudah mulai kapan sih, Bu, udah disebarkan ke masyarakat kalau misalnya nanti ada KB sejuta akseptor ini? Ya, jadi memang untuk, pelayanan KB serentak sejuta akseptor ini sudah, secara rutin kita Mhm. lakukan dalam 3 tahun belakangan ini. Mhm. Jadi ini tahun 2022 merupakan tahun ketiga. Oke. Jadi dimulai dari tahun 2020 sudah dilaksanakan, pelayanan KB serentak 1 juta akseptor ini, dan dia memang dalam rangkaian Hari Keluarga Nasional Mhm. yang jatuh pada tanggal 29 Juni. Berarti ini mungkin nanti, di tahun depan juga akan ada lagi ya? Kemungkinan besar Kemungkinan besar ya, begitu, Mbak, jadi karena rencana memang iya kegiatan ya? iya, karena Mhm. memang, sangat bermanfaat ya, Mhm. dari capaiannya juga sangat mendongkrak untuk capaian pelayanan KB. Oke. Bu, aku kepo dong, per tanggal 16 Juni ini kira-kira sudah ada berapa akseptor nih yang menerima, pelayanan KB? Kalau untuk, jumlah akseptornya tentunya sudah dilayani semua ya, Mbak, Mhm. karena kan Mhm. dilayani dalam 1 hari Oh, oke. di tanggal 15 Juni, tetapi untuk pelaporannya memang sampai dengan tanggal
16 Juni ini pada pukul 12.00 Mhm. kami itu sudah menerima laporan sejumlah 600-an akseptor yang Mhm. sudah terlayani. Jadi artinya sudah 60% dari target sudah masuk ke laporan Mhm. pelayanan KB Mhm. serentak sejuta akseptor Mhm. ini. Wah, Mudah-mudahan nanti sampai dengan besok, sampai dengan tanggal 17. 17 jam 15 itu sudah tercapai 1 juta akseptor. Yes, amin, kita doakan ya Sobat Bi dan Sobat BKKBN semoga, di tahun ini tercapai target 1 juta akseptor ya Bu Amin, ya, amin. amin. Nah, tadi yang 1 juta akseptor itu, bagaimana sih Bu cara, mereka mau untuk menerima KB ini untuk apalagi terutama untuk pasangan usia subur ya? Ya, Mhm. jadi memang untuk seluruh yang diberikan pelayanan pada kegiatan pelayanan serentak Mhm. ini adalah seluruh metode kontrasepsi. Mhm. Jadi tentunya tahapan-tahapannya tetap dilakukan sesuai dengan prosedur, sesuai dengan standar pelayanan KB, tetap dilakukan konseling dan juga pelayanan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Mhm. Untuk metodenya tadi sudah saya sampaikan, semua metode kontrasepsi diberikan Mhm. mulai dari yang non MKJP, non jangka panjang dan juga untuk metode kontrasepsi jangka panjang. Jadi Mhm. seperti mulai dari pil, suntik, kondom Mhm. diberikan dan juga untuk yang IUD, implan dan juga metode operasi Mhm. pria dan metode operasi wanita juga Mhm. dilayani pada saat Oke, oke, pelayanan baik. serentak. Nah, tadi ini semuanya dilayani ya, pelayanan KB ini dilayani di pelayanan KB Sejuta Akseptor, tapi aku pengen tahu nih, kira-kira pelayanan KB khusus IUD atau implan ini bagaimana? Tapi Ibu jangan dijawab dulu setelah yang satu ini. 1 dari 4 anak Indonesia mengalami gangguan pertumbuhan yang disebut dengan stunting. Stunting menyebabkan anak gagal tumbuh, pendek, kurang cerdas, dan berisiko terkena beberapa penyakit. Stunting terjadi sejak dari dalam kandungan. Ingat, kekurangan gizi dan anemia sejak remaja berpengaruh terhadap stunting, kehamilan tanpa persiapan yang matang, serta pola asuh yang salah, dan stunting bisa diatasi hanya dalam 1000 hari kehidupan pertama. Oleh karena itu, keluarga dan kehamilan harus direncanakan. Rencanakan keluarga sejak dini karena semua bisa berisiko melahirkan anak stunting. Dengan bergotong royong, kita harus bisa mewujudkan Indonesia emas yang bebas stunting. Pasti kamu masih menyaksikan podcast WIB Waktu Indonesia Berencana. Ya tadi Dokter Desi udah menjelaskan nih semua jenis pelayanan KB itu bisa dilakukan ya. Nah, Dok tapi pelayanan kayak IUD atau implan itu kan butuh ruangan khusus ya. Itu nantinya bagaimana Bu? Apakah akan dirujuk ke rumah sakit kah atau bagaimana? Iya, Mbak Nina. Jadi Mhm. memang untuk pelayanan IUD dan implan tentunya harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memang Mhm. berkompeten Mhm. untuk melakukan itu, apakah itu oleh bidan ataupun dokter. Jadi memang standarnya juga harus dilakukan di fasilitas pelayanan Mhm. kesehatan, baik itu di fasilitas kesehatan tingkat pertama ataupun dirujukan seperti di rumah sakit gitu. Oke. Dok, seperti yang kita tahu ya, untuk kan ini semua target di seluruh provinsi. Nah, seluruh provinsi ini kan tidak semuanya punya fasilitas yang memadai. Itu bagaimana Dok, kalau misalnya dia tinggal di daerah terpencil gitu? Apakah ada pelayanan khusus kah? Ya, jadi memang untuk pelayanan KB serentak sejuta Mhm. akseptor ini kami memang terfokus pelayanannya itu di fasilitas pelayanan Mhm. kesehatan, Mhm. apakah itu di puskesmas, di klinik, Mhm. ataupun di praktek bidan mandiri, ataupun di rumah sakit, ataupun klinik-klinik Mhm. swasta lainnya. Tetapi juga kami memberi kesempatan untuk pelayanan mobile. Oh, Jadi mobile? ya, Mhm. jadi pelayanan yang dilakukan di
mobil unit pelayanan. Mm-mm. Nah, itu tentunya juga di bawah pengawasan dari fasilitas kesehatan yang ada di wilayah tersebut. Oh iya, Gitu, berarti ya. BKKBN ini benar-benar serius ya menangani untuk menangani jumlah angka kelahiran yang tidak diinginkan ya dok ya. Ya, tentu saja. Iya. Nah dok, provinsi apa aja sih dok yang menjadi sasaran pelayanan KB ini? Tentunya pelayanan KB serentak sejuta akseptor ini seperti yang saya sampaikan Mm-mm. tadi, ini dilakukan oleh seluruh Seluruh provinsi. Jadi provinsi ada ya. 34 Mm-mm. provinsi yang melakukan pelayanan serentak Mm-mm. ini dan juga diturunkan kepada kabupaten kota yang ada di wilayahnya. Jadi memang mencakup hampir seluruh Mm-mm. yang sejumlah 514 kabupaten kota Mm. melakukan pelayanan serentak ini. Mm-mm. Dok, itu kan banyak banget ya di provinsi gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi oh ya, di setiap tadi banyak banget nih provinsi ya kan dok, itu targetnya tuh seperti apa dok? Provinsi yang mana aja yang paling banyak ditargetkan untuk pasangan usia suburnya ini menggunakan KB gitu? Ya, tadi juga sudah saya sampaikan, jadi kami membagi untuk target pelayanan ini kepada provinsi sesuai dengan proporsinya. Jadi Proporsinya. kami melihat dari jumlah pus yang ada di wilayah Mm-mm. tersebut, yang ada di provinsi tersebut, dan juga dari rata-rata pelayanan yang biasanya dilakukan setiap bulannya di provinsi tersebut. Tentunya yang menjadi target utama adalah provinsi-provinsi besar Provinsi ya. besar. Ya, seperti Jawa Barat itu targetnya lumayan. Ada Jawa Timur juga, Jawa Tengah, terutama yang di Jawa memang targetnya cukup besar. Cukup besar ya, Ya. mengingat Pulau Jawa merupakan pulau terbesar juga ya dok. Padat ya, Padat, pulau padat. Dok, aku kepo dikit dong, dari data yang udah masuk nih, kira-kira provinsi mana aja yang sudah menerima paling banyak KB ini? Ya, kalau kita lihat dari data sampai dengan tanggal 16 Juni ini, pada pukul 12 ini memang yang paling tinggi itu daerah istimewa Yogyakarta ya. Oh, Dia oke. sudah mencapai 80% dari Wow. targetnya itu. Memang provinsi Mm-mm. DIY itu kan memang bukan provinsi besar ya. Iya, Dan iya, targetnya juga betul. memang sesuai dengan proporsinya. Jadi memang tetapi capaian dan laporan yang sudah kami terima sampai dengan jam 12 pada tanggal 16 Juni ini sudah lebih dari 80% sudah masuk ke laporan kita. Oke, baik dok. Nah, ini tuh aku kepo deh, tapi ini tuh acaranya gratis nggak sih dok? Ya, tentu saja Gratis gratis dong ya. ya. Alkonnya juga menggunakan alkon dari program yang ada yang kita berikan dari BKKBN. Tentunya ini berkoordinasi dengan OPDKB yang ada di kabupaten kota untuk ketersediaan alkonnya, dan juga untuk kalau untuk biaya pelayanannya itu bisa menggunakan misalnya untuk yang peserta JKN, tentunya dia bisa menggunakan dana dari BPJS Kesehatan ataupun dengan menggunakan dana BOKB penggerakan pelayanan KB MKJP yang ada di kabupaten kota. Oke, baik dok. Nah, ini tuh sebenarnya para akseptor ini itu misal nih dok, ada yang dia mau ganti jenis KB itu apakah dilayani juga di sini? Ya, mungkin tadi saya belum sempat jelaskan juga ya Mbak Nina ya. Jadi untuk pelayanan KB serentak sejuta akseptor ini kita juga melayani semua jenis pelayanan, apakah itu untuk yang peserta KB baru, apakah itu untuk yang KB ulangan ataupun yang ganti cara ya. Dan juga untuk yang KB pasca persalinan juga dilayani pada pelayanan KB serentak ini. Betul. Nah, tadi yang pasca persalinan nih dok, aku sedikit pengen tanya, itu apakah ada jarak dari lahiran untuk pasang KB? Ya, jadi kita mungkin melihat lagi ya definisi untuk KB pasca persalinan itu adalah KB yang diberikan atau yang dilayani itu dari mulai ibu melahirkan sampai dengan 42 hari pasca persalinan. Jadi dalam rentang waktu 42 hari ini masih dikatakan dengan KB pasca persalinan. Jadi untuk yang pelayanan KB serentak sejuta akseptor ini boleh misalnya ibunya sudah bersalin pada tanggal 15 misalnya 1 Juni tetapi dilayani di tanggal 15 Juni itu masih masuk dalam KB pasca persalinan. Pasca persalinan ya dok ya. Kalau misalnya udah lebih dari 1 tahun?
Itu bukan lagi KB pasca persalinan, Oh, bukan ya, tapi Dok, kita ya? Itu apa tuh? menyebutkannya KB interval. Oh, KB Iya. interval. Itu KB interval itu apa sih, Dok? Iya, jadi bisa dilakukan kapan saja, Oh, oke. sesuai dengan hasil konseling dan memang keputusan tetap ada di calon akseptor tersebut. Ibunya mau menggunakan metode kontrasepsi apa dan dapat dilakukan kapan saja. Tapi sejauh ini ya, Dok, kira-kira jenis KB apa aja yang menjadi banyak pilihan dari akseptor ini, Dok? Ya, jadi memang berdasarkan data yang masih menjadi favorit ya dari pasangan usia subur tentunya masih yang metode jangka pendek ya, Mbak, Metode ya. jangka pendek. Jadi memang yang masih primadona itu suntik, Oh, suntik. pil juga. Pil juga. Jadi memang masih yang metode kontrasepsi yang jangka pendek yang masih menjadi favorit dari pasangan usia subur. Itu kenapa, Dok? Itu kenapa menjadi favorit? Apakah karena efeknya lebih dikit atau gimana, Dok? Ya, mungkin ya karena ini ya, masyarakat taunya mungkin dia tidak takut ya kalau disuntik kan udah biasa ya, maksudnya nggak harus di black dipotong di apa gitu kayak operasi atau apa, mungkin juga malu kalau dia harus dilakukan pemasangan IUD. Jadi memang dalam hal ini BKKBN memang masih fokus untuk penguatan konselingnya, Mbak, konseling untuk pasangan usia subur, dan juga kita harus menyampaikan apakah efektifan dari jenis-jenis metode kontrasepsi tersebut, dan juga mungkin ya kita lebih mendorong sebenarnya untuk penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang. Tapi apakah si akseptor ini tuh bebas untuk memilih pelayanan KB-nya seperti apa sih, Dok? Ya, jadi memang untuk konseling itu dilakukan oleh tenaga kesehatan. Nah, tetapi keputusan itu tetap ada di calon akseptor tersebut. Jadi kita tidak boleh memaksa ibunya mau memilih kontrasepsi apa, itu tetap keputusan ada di calon akseptornya tersebut. Oke, baik. Aku sebenarnya kepo sih sama tujuan dari acara pelayanan KB serentak 1 juta akseptor, tapi itu nanti, Dok, dijawabnya setelah yang satu ini ya. 1 dari 4 anak Indonesia mengalami gangguan pertumbuhan yang disebut dengan stunting. Stunting menyebabkan anak gagal tumbuh, pendek, kurang cerdas, dan berisiko terkena beberapa penyakit. Stunting terjadi sejak dari dalam kandungan. Ingat, kekurangan gizi dan anemia sejak remaja berpengaruh terhadap stunting, kehamilan tanpa persiapan yang matang, serta pola asuh yang salah. Dan stunting bisa diatasi hanya dalam 1000 hari kehidupan pertama. Oleh karena itu, keluarga dan kehamilan harus direncanakan. Rencanakan keluarga sejak dini karena semua bisa berisiko melahirkan anak stunting. Dengan bergotong royong, kita harus bisa mewujudkan Indonesia emas yang bebas stunting. Menyaksikan podcast Waktu Indonesia Berencana. Dr. Desi, tadi kita udah ngobrol panjang soal acara kegiatan pelayanan KB serentak 1 juta akseptor. Tapi aku penasaran nih, apa sih tujuannya, Dok? Ya, tentu pelayanan serentak 1 juta akseptor ini dilaksanakan tujuannya yang pertama itu untuk meningkatkan akses ya. Jadi masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan pelayanan KB, tentunya di fasilitas kesehatan karena dilakukan pada saat itu pada serentak pada tanggal 15 tersebut, dan juga untuk meningkatkan komitmen dari pimpinan daerah untuk program KB juga, Mbak. Jadi di sini juga kami melihat ternyata banyak kepala daerah yang sangat berkomitmen untuk meningkatkan capaian pelayanan KB di daerahnya. Selain itu juga bagaimana
Ini juga untuk membantu provinsi Mm-mm. untuk mencapai target mereka. Jadi dibantu dengan strategi dengan pelayanan KB serentak 1 juta akseptor ini, tentunya berharap target provinsi untuk capaian pelayanan KB juga dapat terbantu untuk tercapai. Mm-mm. Gitu, Mbak. Mm-mm. Ya. Ya, mulia banget ya dok ya. Nah sebenarnya nih apakah penggunaan KB pada pasangan usia subur ini sepenting itu dok? Karena tadi setiap provinsi ini punya targetnya masing-masing. Apakah sepenting itu dok? Ya, jadi sebenarnya manfaat dari Mm-mm. ber-KB ini tentunya kan ke masing-masing individu ya Mbak Iya ya, ke betul. pasangan usia suburnya. Jadi dengan ber-KB, mereka pasangan usia subur itu dapat mengatur dan mengontrol kapan mereka ingin hamil dan kapan untuk mempunyai anak lagi. Mm-mm. Tentunya dengan kehamilan yang direncanakan Mm-mm. tentu akan melahirkan generasi penerus yang lebih sehat dan lebih berkualitas. Gitu sih, Yes, Mbak. Ya. setuju sih dok. Karena ya bagaimanapun apapun itu berencana itu keren ya dok ya. Yes. Oke dok, tadi nih apakah jarak kehamilan dari anak ke-1, anak kedua itu idealnya berapa tahun sih dok? Ya, jadi mungkin ini terkait juga dengan pencegahan stunting ya, Pencegahan stunting Mbak betul. Nina ya. Jadi memang salah satu faktor risiko untuk terjadinya stunting itu adalah 4T. Jadi itu ada terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak anak, ataupun terlalu dekat jarak kehamilannya. Jadi memang idealnya itu lebih dari 2 tahun untuk jarak anak anak yang ini dengan anak selanjutnya itu. Jadi memang idealnya itu lebih dari 2 tahun. Jadi memang itulah manfaat dari penggunaan kontrasepsi. Jadi mereka pasangan usia subur ini dapat mengatur dan menjarangkan jarak kehamilan mereka. Oke, berarti salah satu mencegah stunting adalah dengan mengatur jarak kehamilan. Siap. Ya, betul sih. Karena bagaimanapun stunting itu isu terkini di Indonesia ya, Dok, di mana angka stunting masih sangat tinggi di Indonesia. Terus juga masih banyak banget orang tua yang belum mengerti apa itu stunting gitu ya. Jadi bagaimanapun cara mencegah stunting adalah dengan salah satunya mengatur jarak kehamilan ya, Dok ya. Oke. 4T itu apa, Dok? Terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak anak, dan terlalu dekat jarak kehamilan. Iya. Dari sebenarnya kenapa sih dok kita tuh nggak boleh terlalu banyak anak gitu? Iya, karena kan memang ada batasan ya Mbak ya untuk kesehatan reproduksi terutama wanita. Jadi memang ada batasan usia juga ya. Jadi untuk usia yang sehat itu untuk melahirkan itu adalah usia 20 sampai 35 tahun. 20 sampai 35 tahun. Jadi jarak tersebut itu silahkan diatur. Tentunya 2 anak lebih sehat ya. Seperti jargon BKKBN. Yang dulu ya Bu ya. Iya. Nah, mengapa kalau di bawah 20 tahun itu beresiko? Karena memang organ reproduksi belum terbentuk sempurna. Untuk melahirkan anak itu kan butuh rongga, butuh tulang panggul yang sedemikian untuk melahirkan anak. Itu kalau di bawah usia 20 tahun itu belum terbentuk sempurna sehingga sangat beresiko untuk melahirkan. Demikian juga jika di atas 35 tahun tentunya organ-organ itu sudah tidak fleksibel lagi ya Mbak ya. Jadi memang sangat berbahaya bagi ibu dan juga bagi janin ataupun bagi bayi yang akan dilahirkan di atas usia 35 tahun tersebut. Oke, berarti tidak dianjurkan untuk lahiran di atas 35 tahun ya Dok, karena tadi usia rongga organ tubuhnya itu sudah tidak fleksibel lagi untuk melahirkan anak. Betul. Oke. Masih seru nih Sobat Bi perbincangan kita di episode kali ini, tapi jangan kemana-mana, tetap di podcast Waktu Indonesia Berencana. Hai Ibu, hai Ayah, ini aku, anakmu. Rasanya gak sabar ingin segera ketemu. Tapi sekarang ayah dan ibu kejar cita-cita dulu. Ayo, makan yang bergizi biar semangat meraih mimpi. Karena kita akan bertemu sebentar lagi. Sekarang pasti lagi ngebayangin rumah yang penuh tawa ceria. Tapi ayah
jangan buru-buru minta adik ya. Nanti pertumbuhanku tidak sempurna. Aku takut nanti stunting. Ayah, ibu, saling jaga ya, agar aku tumbuh sehat dan pintar. Masih setia menonton podcast Waktu Indonesia Berencana. Nah, Dok, tadi aku ada sedikit ada nasihat nggak sih, Dok, yang ingin disampaikan kepada para pasangan usia subur yang belum menggunakan KB nih, Dok? Ya, jadi memang untuk pasangan usia subur yang sebenarnya masih ingin merencanakan jumlah anaknya, jumlah keluarganya, silahkan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan ataupun ingin mendapatkan edukasi dari petugas lini lapangan kita juga bisa untuk tanya-tanyalah tentang program KB, apa kira-kira yang cocok dan baiknya saya seperti apa. Itu silahkan konsultasi bisa dengan petugas lini lapangan ataupun dengan tenaga kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan. Tentunya kita tahu bahwa manfaat ber-KB ini untuk diri kita sendiri, untuk pasangan usia subur ini sendiri tentunya sangat bermanfaat dan juga dapat melahirkan generasi penerus yang lebih sehat dan lebih berkualitas. Nah, manfaatnya itu sangat besar sekali ya, Dok ya. Dok, apa sih harapan Dokter Desi ini untuk pelayanan KB di Indonesia? Ya, jadi memang harapan kita semua mungkin ya Mbak Nina ya. Jadi untuk pelayanan KB ini sebaiknya memang dari kesadaran dari masing-masing pasangan usia subur dari masyarakat untuk ber-KB karena memang ini untuk kepentingan dan juga untuk kebaikan untuk mereka sendiri. Nah, untuk program Keluarga Berencana tentunya kami sangat berharap adanya komitmen dan dukungan dari segala pihak, apakah itu dari pemerintah daerah ataupun mitra kerja yang potensial, apakah itu dari organisasi profesi dan juga dari provider atau tenaga kesehatan yang melayani KB dan juga dari fasilitas pelayanan kesehatan. Tentunya apabila program KB ini berjalan sesuai dengan yang kita targetkan, sesuai dengan yang kita harapkan, tentunya Indonesia dapat mencapai penduduk tumbuh seimbang dan yang berkualitas. Berarti adalah ya harapan untuk menjadi negara maju. Amin. Amin, amin. Terakhir nih, Dok, ada nggak sih yang ingin disampaikan tentang terlaksananya kegiatan pelayanan KB seputar akseptor? Ya. Alhamdulillah pelayanan KB serentak 1 juta akseptor ini telah berjalan dengan lancar pada tanggal 15 Juni kemarin. Jadi tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada segala pihak yang telah mendukung terlaksananya pelayanan KB serentak 1 juta akseptor ini. Kami sangat berterima kasih kepada para pimpinan daerah, kepala daerah, baik itu di tingkat provinsi ataupun kabupaten kota yang telah mendukung dan berkomitmen untuk pelaksanaan pelayanan KB serentak 1 juta akseptor ini. Dan juga kami berterima kasih kepada mitra kerja potensial seperti organisasi profesi dari POGI, Perhimpunan Obstetri Ginekologi Indonesia, dan juga dari IBI, Ikatan Bidan Indonesia, dan juga Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Tentunya juga dari pihak-pihak mitra kerja yang sangat membantu dan sangat mendukung terlaksananya pelayanan KB serentak 1 juta akseptor yang sudah dilaksanakan pada tanggal 15 Juni kemarin. Oke, baik. Terima kasih Dokter Desi sudah hadir di podcast Waktu Indonesia Berencana. Terima kasih juga Sobat Bi dan Sobat BKKBN yang sudah menonton episode kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa juga untuk download aplikasi Bi Indonesia Radio yang ada di Google Play Store dan juga App Store. Subscribe channel ini, like, komen, dan share. Nina Widya jadi pamit dan Dokter Desi pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. 1 dari 4 anak Indonesia mengalami gangguan pertumbuhan yang disebut dengan stunting. Stunting menyebabkan anak gagal tumbuh, pendek, kurang cerdas, dan berisiko terkena beberapa penyakit. Stunting terjadi sejak dari dalam kandungan. Ingat, kekurangan gizi dan anemia sejak remaja berpengaruh terhadap stunting, kehamilan tanpa persiapan yang matang, serta pola asuh yang salah. Dan stunting bisa diatasi hanya dalam 1000 hari kehidupan pertama. Oleh karena itu, keluarga dan kehamilan harus direncanakan. Rencanakan keluarga sejak dini karena semua bisa berisiko melahirkan anak stunting. Dengan bergotong royong, kita harus bisa mewujudkan Indonesia emas yang bebas stunting.